kuncinya adalah hulunya dihajar. Beredarnya madu palsu yang diklaim berasal dari daerah Baduy, Lebak, Banten membuat warga Baduy resah. Mereka khawatir madu hutan asli Lebak, Banten yang sudah dikenal luas di masyarakat akan kehilangan pasar karena kasus madu palsu. Warga Baduy mencari madu di hutan sebagai mata pencaharian. Mereka berjalan kaki berkilo-kilometer, masuk ke dalam hutan dan memanjat pohon tinggi hanya untuk mendapatkan madu yang baik dan sehat. Beredarnya madu palsu yang diklaim asli Baduy, Lebak, Banten jelas membuat warga Baduy resah. Mereka khawatir madu hutan yang mereka jual akan kehilangan kepercayaan pasar. Ini sangat mengganggu terhadap kondisi masyarakat adat Kanekes karena di Baduy tentu saja ada madu asli. Tapi yang harus diketahui oleh masyarakat adalah pertama, madu itu musiman. Tidak mungkin di musim hujan seperti ini madu itu ada. Dia hanya ada di musim kemarau. Dalam 1 tahun hanya 2 kali musim. Anggota kriminal khusus Polda Banten yang melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat telah menetapkan 3 orang tersangka pembuat madu palsu. Kasus pembuatan madu palsu ini pun membuat kaget sejumlah pihak karena madu yang harusnya dikonsumsi untuk kesehatan justru bisa membahayakan jika dikonsumsi berlebih karena banyak mengandung gula. Meski baru hitungan bulan, namun bisnis madu palsu ini ternyata sudah menembus pasaran di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Makassar. Meski sudah berhasil dibongkar jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten, namun kepercayaan publik terhadap madu asal Lebak kini mulai tercoreng oleh sindikat madu palsu yang dibuat di daerah Joglo. Salah satu pemerhati budaya di Banten mengaku prihatin dengan ulah sejumlah pihak yang memalsukan madu dan mengatasnamakan madu Lebak. Kedepannya diharapkan tidak ada lagi eksploitasi terhadap warga di Banten untuk menjual madu palsu. Saja masyarakat Baduy luar itu warga yang dieksploitasi oleh sindikat tadi, baik oleh produsen maupun distributor. Dan yang harus diketahui bahwa sasaran mereka adalah anak-anak muda yang akrab dengan media sosial. Mereka direkrut kemudian diminta untuk mengemas cairan yang berbentuk seperti madu itu ke dalam botol dan dikemas dengan atau dibalut dengan pelepah pisang agar terkesan alami. Padahal itu adalah madu palsu yang sangat membahayakan, apalagi Polda Banten tadi menyebutkan bahwa di dalamnya terkandung zat-zat kimia yang membahayakan kesehatan konsumen. Pihak kepolisian hingga saat ini terus melakukan pengembangan kasus ini. Bahkan pabrik rumahan di Kembangan sudah digaris polisi. Meski belum ada 1 tahun berjalan, keuntungan dari penjualan madu palsu sudah mencapai miliaran rupiah. Jika Kang Uday posisi mendampingi masyarakat Baduy eta posisinya. Mana nggak bener tuh? Nggak bener tuh. Di luar nggak bener jelema jerok gitu. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana menurut pandangan Anda dari sisi jurnalis ya, karena mantan jurnalis, bagaimana kira-kira itu akan berimpact negatif terhadap masyarakat Baduy atau bagaimana nih? Kira-kira tanggapannya bagaimana menurut Bapak? Mungkin beberapa bulan ke depan, Pak. Oke. Itu berdampak negatif. Berdampak negatif. Tapi nanti dinetralisir juga oleh pemerintah atau oleh kelompok-kelompok yang menjadi pemerhati masyarakat adat Baduy seperti Kang Uday. Ya nanti bikin pernyataan ke publik. Oke. Kang Uday dengan kepala desa atau kepolot bahwa setelah kasus ini ditangani oleh Polda, ada surat pernyataan janji setia menegakkan aturan adat dari kemarin penjual, mereka tidak tahu apa-apa. Jadi setelah
surat pernyataan dilempar ke publik, dirilis, tidak akan ada lagi madu palsu yang dibawa-bawa dan didagangkan oleh masyarakat adat Baduy. Udah gitu. Oh gitu ya. Mengembalikan gampang gitu aja. Yang dari masyarakat Baduy khususnya itu yang selama ini menjual madu palsu itu, apakah kira-kira mereka itu layak dijadikan tersangka atau mereka hanya sebatas korban saja? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu ya. Artinya tidak tepat apabila mereka dijadikan tersangka dong. Betul nggak? Karena dalam pidana umum ini tindak pidananya kena 2 dia. Oke. KUHP dengan kalau saya undang-undang soal perindustrian perdagangan. Iya. Tindak pidana tertentu masuknya. Jadi seperti gini dalam pidana umum itu, kasus kita menjadi penadahan itu dalam 480 huruf A, tapi ada huruf B-nya tuh. Betul, betul. Jadi tidak mengetahui bahwa barang itu hasil curian. Hasil curian, betul. Itu yang B-nya. Ya, jadi betul. maksud saya yang menjadi reseller ya. Oh, reseller, yes. Jadi pengedar dia. Oke. Mereka nggak tahu kalau itu palsu. Mereka tidak masuk dalam kategori 55 ya, pasal 55, turut serta atau bagaimana? Enggak masuk ya? Sedikit sulit. Oke ya. Maka nanti kalau dipaksakan agak repot itu. Nanti merepotkan majelis hakim. Dia harus menggunakan kamus hukum nanti. Oh gitu ya. Ya, jadi gini mas saya. Ini polisi juga, ini ada informasi dari komunitas intelijen TNI ya. Oke. Ini masuk ke saya. Madu dari madu palsu yang masuk ke komunitas adat Baduy juga itu langsung maksudnya langsung disuplai ke lingkungan desa Kanekes. Dan di lingkungan desa Kanekes itu tidak ada masyarakat luar kecuali masyarakat adat Baduy kan. Nah itu dari Lampung. Oh dari Lampung ya. Jadi ada jaringan Lampung juga. Ada jaringan Lampung itu udah lama, udah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Ada Ya? yang jemput dia. Oh. Ada yang jemput di Merak. Oh. Iya. Di berbagai titik aja. Oke. Titik termuda. Bagaimana solusinya yang paling tepat agar masyarakat khalayak yang selama ini mengkonsumsi madu asli Baduy itu sendiri, agar mereka betul-betul bisa meyakini dan percaya bahwa madu asli yang akan dikonsumsi mereka itu betul-betul madu asli. Jadi madu asli itu, setahu saya ya, itu kuning kecoklat-coklatan. Oke. Dia madu asli ya. Itu biasanya gini, ini produksi madu terbesar ini di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Ya. Nah itu ada pengepulnya itu. Nah mereka cara mengambil madu itu dipres dia sayangnya, sehingga si anak-anaknya ini proteinnya juga menjadi bercampur dengan madu. Nah madu asli yang bercampur anaknya itu kalau disimpan di kulkas dia jadi beku. Jadi beku betul. Jadi sehingga jika madu palsu padahal madu asli. Artinya gini, harus kita mengetahui madu itu. Ada madu yang hanya madunya aja diambil, ada yang sudah untuk suplai ke industri, dia dengan anak-anaknya dengan sarangnya, dengan lilinnya dicampur, digencet sehingga masuk tuh. Itu jangan salah, harus paham juga gitu. Harus paham juga kita. Makanya Ya. cara mengujinya simpen di kulkas. Kalau beku berarti campur proteinnya itu, anak-anaknya itu campur lilinnya gitu. Kan ada tuh madu asli disimpan di kulkas beku kan, seperti lemak gitu. Itu cara memproduksinya kayak begitu. Dia digencet gitu. Nah, bagaimana kita solusi dengan petani asli madu asli itu sendiri? Sedangkan saat ini jelas masyarakat saat ini krisis kepercayaan terhadap madu produksi Baduy. Apakah perlu ada pemerintah hadir di sana? Ini repot ini karena ketika memang pada aturan tata niaga itu barang-barang konsumsi yang akan dilempar ke publik itu harus ada lisensi di pemerintah. Dalam hal ini kalau makanan kan dari Badan BPOM, Pengawas Obat Makanan. Yes. Nah ini jadi mata rantainya makin susah, cuman gampang begini maksud saya. Ada 3 madu yang sudah bertahun-tahun diyakini itu asli. 1 madu dari peternak langsung. Oke. Yang kedua madu yang dibudidaya oleh PT Perhutani, makanya ada madu Perhutani. Iya. Yang ketiga tuh madu pramuka. Oke. Nah itu dulu masih diyakini itu madu asli. Oke. Nah cuman sekarang sudah agak meragukan tuh. Kalau madu yang ada di pasar itu
kayaknya campur gula itu saya. Artinya ya, karena gini, dari harga tidak mungkin madu misalnya untuk 3 sendok makan dijual 1.000, nggak mungkin madu asli. Atau untuk usaha sesage bangkrut. Madu asli 3 sendok dijual 1.000 atau 2.000 misalnya. 2.000 di warung, berarti dijual 1.000 berarti. Nggak mungkin. Iya. Logika cuma logikanya gitu. Jadi ketika ada kemasan seperti itu, semua orang menjual dengan ribuan botol, memang benar kata Kang Uday itu, produksi di Leuweung itu tanpa budidaya susah. Iya. Nyarinya susah. Kadang di ketinggian di atas 20 meter dia. Tidak bisa dengan sigai kan? Oke. Harus dengan tambak. Ini adalah Kang Uday Suhada. Kang, punten, ini ada pertanyaan nih. Kawan saya penjual madu Lebak, dapat pertanyaan dari pelanggannya. Kawan saya kerepotan menjawab dan mereka berencana melaporkan kawan saya ke polisi. Bagaimana menurut Kanda? Ya, kalau soal rencana untuk melaporkan orang begitu, itu hak seseorang juga. Iya. Tetapi menurut saya yang terpenting adalah upaya yang dilakukan saya dan tim untuk menyudahi penipuan terhadap konsumen madu di pelosok tanah air ini. Itu yang paling utama. Bahwa jangan kita pertaruhkan kesehatan masyarakat konsumen madu. Karena toh pengguna madu atau pengkonsumsi madu itu pasti ingin hidupnya lebih sehat. Artinya kebanyakan bermasalah. Ya. Sementara kalau kita perhatikan di Baduy tentu ada madu asli. Tetapi saat ini kita agak repot membuktikan ini mana yang asli, mana yang palsu. Karena dibuat sedemikian rupa agar mirip dengan madu asli, si madu palsu tersebut. Selama 25 tahunan saya berkomunikasi, bergaul dengan masyarakat Kanekes, ada hutan memang di Baduy sekitar 3.000 hektar. Hutan lindung, hutan kolot, hutan tutupan, daun kolot. Ada di sana odeng. Dan ingat, odeng itu tidak dipelihara. Dia liar begitu saja. Dan ketika ditemukan sarangnya pun tadi dia bisa 20, bisa 30 meter, bisa satangtungan tower. Kalau odeng itu yang lebih besar ya? Yang lebih besar kalau bahannya lebih besar. Dan dia satu gantungan itu paling banyak itu hanya bisa menghasilkan 50 kilo. Artinya ya kemungkinan 100 botol hasilnya dari satu gantungan. Itu pun tidak diambil sendiri, tim mereka bikin sigainya saja gitu. Untuk menjangkau itu bisa seharian untuk 5, 7 sampai 9 orang gitu. Dan mereka tidak mengambil hanya di hutan larangan atau di Leuweung kolotnya Baduy. Sampai ke Bayah, Halimbu, kemana hutan nyari keluar gitu. Jadi ada madu asli di Baduy. Nah, kalau soal bagaimana kita memulihkan kepercayaan publik terhadap madu asli begitu, setelah ini diselesaikan oleh aparat, karena kuncinya sesungguhnya sederhana. Kalau kita mau sederhanakan, kuncinya adalah hulunya dihajar. Iya, diselesaikan. Jadi itu para produsen ya, baik yang di Joglo, di tempat-tempat lain masih ada dugaan di beberapa titik lain pabriknya. Kalau itu kerannya ditutup, dibombardir, diacak-acak, maka otomatis di Baduy apa yang mau dijual gitu. Betul. Madu itu, kalau madu palsu itu. Jadi saran saya kepada siapapun sekarang, kan banyak sekali tuh yang mengatasnamakan madu Baduy di berbagai daerah di Pulau Jawa terutama. Di Banten juga banyak sekali madu Baduy. Ketika Anda tidak meyakini itu adalah sesuatu yang memang legal, ada keterangan dari BPOM, dari Kementerian Kesehatan misalnya, atau siapapun lembaga yang punya kewenangan untuk mengeluarkan sebuah sertifikat atau sebuah izin yang menyatakan madu itu layak konsumsi begitu. Seperti halnya madu-madu yang lain kan jelas di situ kadar air berapa, kadar gulanya berapa. Jujur mereka menyebutkan di situ ada kadar gula, ya kan, dan sebagainya. Saya kira kalau itu sih nggak jadi masalah. Tapi kalau Anda tidak meyakini itu sesuatu yang benar, jangan korbankan kesehatan konsumen
hanya gara-gara kepentingan bisnis. Itu yang paling utama. Jadi kepada aparat penegak hukum, ya yang paling utama adalah ambil itu para produsen dan pengelolanya sebagai dalang, kemudian otak intelektualnya intelektual untuk pendistribusian ke masyarakat adat ini. Karena sekali lagi saya katakan sebagaimana statement di berbagai media yang hari ini dari kemarin mempublish statement saya, Baduy adalah korban eksploitasi dari sebuah sindikat kejahatan kemanusiaan. Dan Baduy harus diselamatkan dari hal tadi. Kalau kita tahu Baduy punya prinsip hidup, lojor itu menang dipotong, pondok itu menang disambung. Hirup kudu sederhana, apa adanya, tidak boleh menipu, gitu kan. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Baduy ke hitohnya. Kita di luar, orang yang punya kepedulian, cinta ke hukum adat Baduy atau kesederhanaan mereka, eksistensi mereka selama ini banyak yang kita teladani, kita kembalikan, kita jaga dari luar. Jangan sampai mereka jadi korban. Saya yakinlah aparat kepolisian, Pak Kapolda, bahkan Pak Kapolri atau siapapun tentu punya nurani dan lebih paham mana yang jadi korban, mana yang jadi otak intelektual, dan mana yang jadi penyebabnya. Baduy ini hanya sekedar akibat. Sekian puluh atau ratus orang yang menjadi penjual di media sosial, media online, itu hanyalah korban dari ketidaktahuan mereka, kepolosan mereka, gitu, dengan iming-iming materi tadi. Coba ini yang paling menarik di sini saya yang ingin kita kupas sedikit adalah menyoal proses nih ya. Proses sampai terjadi pelaporan dan sampai yang namanya Kang Uday sendiri mampu membongkar sindikat pemalsu madu palsu ini. Awalnya bagaimana sih kronologisnya, bagaimana kok Kang Uday bisa gitu loh, bisa tahu bahwa ini adalah madu itu palsu, dan sampai dengan dengan rekan-rekan melakukan pelaporan terhadap pelaku ke Polda Banten dan melakukan penggerebekan juga gitu di jalan tol, dan konon katanya di jalan tol itu juga dilakukan penggerebekan. Betul ya? Betul. Tapi tidak diproses, betul nggak itu ya? Jadi coba bagaimana kronologisnya coba? Kronologisnya, saya kan kenal dengan Baduy tadi tahun 94 awalnya. Intens tahun 96, 3 bulan berturut-turut, nggak pulang-pulang, di Baduy terus. Gitu. Saya persis hidupnya dengan mereka, pakai udeng, pakai baju kampret, pakai celana komprang, nyoren golong, kemudian bawa koja atau jarok sebagai tas khas Baduy. Kemana-mana. Itu namanya jarok. Jarok dan koja ada 2 jenis. Nah, gitu. Kalau koja itu yang ada wengkunya atasnya, kalau jarok itu yang acak-acakan gitu. Jadi tanpa alas kaki kemanapun, saya perhatikan ada madu di depan rumah, 1 botol, 2 botol, it's okay, wajar. Tapi belakangan saya melihat kok ada perubahan, terutama dari warna. Warna madu ini kok warnanya marjan lain gitu kan. Oh iya gitu. Wah. Nah, kemudian saya nanyalah kepada orang-orang yang biasa tadi mencari madu, orang Baduy dalam. Hanya itu cari madu berapa sih paling banyak? Ada si Anu paling banyak katanya 3 kintal dalam 1 musim. Jadi dalam 1 tahun musim madu itu cuma 2 kali, dan itu pun hanya musim kemarau. Nah, jadi dari situ saya punya kesimpulan, wah, kok ini banyak sekali, apalagi di medsos lihat dreman jirigenan di kompanan tuh 30 kilo, 40 kilo madu asli odeng Baduy dalam. Saya investigasi lah di situ. Nah, kemudian setelah ditelusuri, mungkin orang banyak yang menduga, ada yang memberikan informasi dari lembaga adat dari Baduy. Jangan salah, bos. Urusan korupsi saja yang susah dilihatnya barang buktinya, alhamdulillah kita pernah dan berkali-kali membuktikan. Apalagi ini kasat mata, di depan mata kita bisa lihat betul. Mana madu asli, mana madu palsu. Saya juga beberapa kali beli secara acak begitu. Kemudian ada teman yang punya alat untuk mendeteksi apakah madu itu asli atau palsu.
Beberapa kali kita coba lakukan itu simulasi, ternyata dari sekian kali semuanya palsu. Gitu. Sementara saya bertanya kepada orang Baduy dalam tadi yang biasa ngambil, ternyata prosesnya tidak mudah. Dalam 1 tahun mereka paling 1 ton lah dapat. 1 tahun. Ini mas setiap hari tonan. Minimal 1 ton misalnya. Terus motivasinya apa sih? Bang, Ya, sampai melaporkan saya kemudian berpikir motivasinya. waduh, Baduy ini dieksploitasi. Tuh. Eksploitasi secara ekonomi. Kepolosan anak-anak muda Baduy ambil. Mereka yang akrab dengan media sosial dimanfaatkan untuk menjadi penjual eceran, gitu kan. Dan aktornya bukan dari orang Baduy, dari luar. Iya. Gitu. Jadi diklaimlah itu sebagai madu Baduy. Padahal setelah kita curigai, oh iya di terminal Ciboleger diantaranya itu data mobil. Ada 2 jenis mobil, carry dan AVP, yang kapasitasnya bisa 1 ton sampai 1,4 ton per kendaraan dia sekali ngambil. Saya telusuri, alhamdulillah ada informasi di mana tempatnya. Saya investigasi dengan teman-teman ke salah satu lokasi yang kemarin diambil oleh pihak Polda, yaitu di daerah Joglo. Di situ saya berhari-hari saya incer gitu, saya perhatikan. Jadi turun sendiri ya? Turun sendiri saya. Bener-bener investigasi sendiri? Ya. Jadi itu bisa mendapatkan alat bukti semua itu segala macam itu sendiri ya? Bukan karena dapat dari orang lain? Nggak ada satupun video yang saya unggah di channel YouTube saya. Channel YouTube-nya apa dulu dong? Uday Suhada. Uday Suhada ya. Iya. Yang konon katanya viewernya sudah luar biasa. Oke, terus harapannya sendiri dengan apa namanya dilakukannya penangkapan ya dari segelintir tersangka. Ini kan belum semua dong, belum tentu, masih banyak dong. Masih banyak. Nah, kira-kira harapannya apa ke depan untuk aparat penegak hukum itu sendiri? Kira-kira bagaimana harapan? Pertama, saya mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polda Banten. Oke. Saya hormati itu dan terima kasih sekali. Kedua, dari apa yang sudah mereka lakukan, segera tangkap aktor intelektualnya. Oke, siapa? Adalah udah dikantongi oleh pihak aparat kepolisian. Jadi beliau sudah tahu. Kasih bocoran dong buat masyarakat dong, takutnya ketemu nanti sama masyarakat. Kedua, pemilik pabrik dan pengelolanya. Karena tidak hanya di Joglo. Gitu. Yang ketiga, ingat dulur-dulur di Kanekes, Hampura, saya mencintai Baduy karena di Baduy punya prinsip hidup tadi. Salismaha di Baduy kokolot menurunkan aya bahasa kieu. Nu mata kami aya garapanana lojor teu menang dipotong pondok teu menang disambung sabab kami menang titipan tiada tunggal. Disebutkeun nyaeta nu 73 nagara pancar salawe nagara kawan sawidak 5 jeung seterusna. Ulah gedug kalinduan, ulah rig-rig keanginan, ulah limpas kacahan. Lamun henteu matak teu awet julitan, matak tambur kamenakan, matak leutik pangarahna, leutik pangaruhna kana ngabangun negara. Itu motivasi yang saya ambil dari Baduy, dan saya ingin karena Baduy jangankan menipu orang lain, bercanda pun dulur-dulur di Kanekes yang punya medsos, bercanda aja kalian saling cakar mengeluarkan darah, itu kan dosa. Itu pelanggaran berat. Apalagi kita harus menipu orang lain dengan madu palsu. Saya ingin membersihkan Baduy dari perilaku-perilaku busuk. Saya tahu bagaimana orang Baduy punya tugas hidup memuliakan manusia, memuliakan kehidupan, memanusiakan manusia. Jadi kalau para pemilik pabrik, aktor intelektual, aktor utamanya diberantas oleh aparat penegak hukum, insya Allah Baduy kita sama-sama benahi kembali. Amin. Bagaimana dengan mereka yang punya madu asli, madu odeng kah, madu tina nyiruan tah, madu tina tawon tah, daya tawon mah. Daya maduan tawon mah. Wah tawon cinta kana sirah, waktu asa umur we. Nah, jadi dari madu apapun yang asli, insya Allah ke depan kita bisa, yakinlah, kita bisa memulihkan kembali nama baik Baduy, citra Baduy. Bayangkan
kolot urang turun temurun ratusan tahun yang lalu mempertahankan amanat moalnya urang lumorora yang lebih muda, generasi muda dengan hargaan ka kolot urang doraka. Saya tahu itu. Dan sekarang gak usah panik, gak usah takut, kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Bagaimana masyarakat adat diperlakukan, bagaimana aktor intelektual dan mafia yang di atas ini yang meraup keuntungan dengan menjual nama baik atau brand image Baduy itu segera diberantas semua. Insya Allah kita akan lempeng dulur-dulur di Baduy, urang tangtu sebagai orang-orang yang bertugas tapa di wiwitan, urang panampi ngajagaan anu tapa di wiwitan. Ingat kepada tugas hidup dulur-dulur. Itu saja. Saya hanya ada 2 tujuan. 1, menjaga dulur-dulur di Katekes. Yang kedua, menyelamatkan kesehatan masyarakat konsumen madu di tanah air. Mantap. Diberi capek dong. Capek tukang ngagembleng masyarakat di wilayah hukum adat enak berang na peting na gembleng masyarakat tetap kangkung. Nah.